saat kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya di tempat ini. Kita bersama-sama pada pagi hari ini datang untuk yang pertama seminar parenting. Dengan hari ini ada kegiatan kita, 3 kegiatan yang akan kita laksanakan tempat ini di Sekolah Sedaya Bintang. Yang pertama seminar parenting, lalu yang kedua setelah itu kita ada pembagian rapor di kelas masing-masing dan anak sudah mempersiapkan sesuatu untuk Bapak Ibu sekalian, dan juga ada penolak cahaya kasih nanti di siang hari. Untuk itu, hari ini sebelum kita mulai seluruh kegiatan kita, saya akan buka dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu, Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini, untuk pagi yang cerah, kami bisa sampai tempatmu dengan selamat Tuhan, dan kiranya seluruh rangkaian acara, seluruh seminar parenting, lalu pembagian rapor dan pengajaran kasih yang sudah dipersiapkan dengan baik bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk kedatangannya, dan hari ini untuk pembicara seminar parenting dengan Ibu Indawati Kusuma Dewi. Selamat datang Ibu, dan juga kita mau mendengarkan kata pembuka dari kepala sekolah kita, Ibu Melva Manalo. Silakan Ibu Melva. Terima kasih Bu Meta. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Baik, sangat sekali ya bertemu dengan wajah-wajah orang tua. Biasanya Bapak Ibu ya, parenting seminar itu tuh tidak terlalu populer di program sekolah. Tapi sudah Bintang, boleh lihat ya, Ibu Ina ya. Terima kasih buat orang tua kerjasamanya. Jadi ini menjadi program yang populer. Terutama ya, saya mengkecilkan peran ibu-ibu. Bapak-bapaknya juga banyak yang datang. Boleh kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk kerjasamanya dengan sekolah. Bapak Ibu, saya sering sampaikan ini, orang tua itu tidak ada sekolahnya, benar ya? Jadi sekolah memfasilitasi sekolah untuk orang tua. Nah hari ini senang sekali ada Bu Ina. Terima kasih Bu Ina untuk datangannya yang akan berbagi bersama kita mungkin salah beberapa tips gitu ya Ibu ya, beberapa langkah saat ini menjadi orang tua yang lebih baik. Kita semua adalah orang tua yang lebih baik, boleh dong kita menjadi semakin lebih baik. Nah hari ini seperti tadi yang disampaikan dengan Ibu Meta, sama seperti anak kita yang sudah belajar 3 bulan, hari ini kita mau merayakan pencapaian mereka, sama dengan kita di sini yang juga belajar. Jadi nanti boleh cerita pertemuan di rumah, kamu nak sudah belajar 3 bulan, hari ini juga mau belajar loh, gimana di sekolah dan segala macam, ada komunikasi. Karena anak itu milik berdua ya Bapak Ibu, milik orang tua di rumah, milik sekolah, milik sekolah juga, kalau di sekolah milik guru. Hari ini acara kita namanya Homeschool Connection Day. Kalau sekolah dan orang tua dengan rumah hubungannya harmonis, hubungannya baik, yang manfaatnya paling banyak itu didapatkan oleh anak, gitu ya. Ada hal-hal yang sama-sama kita komunikasikan, kita hubungkan, kita koneksikan, supaya anak-anak kita bisa tumbuh berkembang dengan baik sesuai dengan milestone mereka. Itu Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Selamat menikmati hari ini dan juga tadi ada surprise ya di kelas ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh juga sambil minum dan sambil snack ya acara kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Meta. Terima kasih Bu Melva. Baik. Mungkin saya akan memperkenalkan sedikit untuk pembicara kita, untuk Ibu Ina. Beliau adalah praktisi dalam play therapy di Mindfulness Bandung dan juga life and parenting coach. Jadi kita akan mendapatkan banyak pelajaran baru, ilmu baru yang bisa kita terapkan nanti di rumah. Sesuai dengan judul kita hari ini, Screens, Values, and Connection. Building a healthy digital culture at home. Mungkin kita sudah sama-sama membatasi screen time di rumah. Ada value yang kita tetapkan juga di rumah. Tetapi apakah connection kita sudah terbangun, kelekatan kedekatan kita sudah terbangun dengan anak kita, gitu. Dan hari ini kita sama-sama mau belajar kembali, mau diingatkan kembali, dan tanpa berlama lagi Ibu Ina, waktu tempat saya silakan. Terima kasih. Enggak, saya mau ambil karena tahu. Selamat pagi ibu-ibu semuanya.
Mohon maaf ya, tadi saya lupa pakai kacamata, jadi saya ambil dulu. Ini menarik sekali ya, bahwa saya kaget loh, sekolah Sedaya Bintang begitu luar biasanya. Ada waktu memberi parenting seminar gitu ya, dan menariknya adalah nggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak itu ya, Bu Melva udah bilang, karena jarang sekali ya, sekarang banyak sekali orang tua yang ada dan tiada gitu ya. Penampakannya ada, tapi mungkin hati, pikiran, emosinya entah kemana gitu. Jadi ada yang bilang orang tua pingsan gitu ya. Nah, hari ini saya akan berbagi soal pengalaman saya. Saya adalah seorang Certified Filial Play Coach and Mentor. Apa itu Certified Filial Play Coach and Mentor? Kami ini semua adalah play therapist, coach, di mana kami di bawah naungan Play Therapy Indonesia, under Play Therapy International UK. Kami di situ belajar bagaimana kita mewadahi anak-anak supaya mempunyai emosi dan mental yang sehat. Saya nggak ngomong baik, tapi ngomongnya sehat ya. Karena baik buruk itu kadang-kadang judgement gitu, jadi yang sehat supaya anak bisa bertumbuh dengan selaras ya. Nah, Certified Filial Play Coach and Mentor itu adalah tersertifikasi. Saya membantu orang tua supaya orang tua bisa membangun koneksi dengan anaknya melalui bermain. Kenapa perlu? Karena sebenarnya anak ini perlu sebuah wadah yang aman dan nyaman yang diterima oleh siapa? Pastinya oleh orang tuanya. Nah, yang paling asik membangun koneksi adalah bermain. Ya, kita ada yang nggak suka bermain di sini? Nggak ada angkat tangan, berarti semua suka main ya. Oke, kalau gitu kita main-main dulu nih ya. Yang lagi makan mungkin taruh kuenya dulu. Saya mau kita nonton sebentar videonya ini sambil prepare ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi minum bisa diselesaikan dulu minumnya, makanya kita nonton sebentar videonya ya. Sabar ya Bapak Ibu. Iya, videonya gitu. Siapa yang ngerasa kayak gitu? Oke, saya akan main ya sebentar. Tadi waktu waktu Bu Melva bicara di depan,
Terus kita memberi apresiasi dengan tepuk tangan kan. Kalau kita lagi bicara di depan di tepuk tangan, rasanya seneng ya, kita diapresiasi. Kalau di gadget pakai like ya kan. Nah sekarang saya mau ajak ibu-ibu di sini yang namanya 5 tepuk menyehatkan tubuh. Ternyata tepuk tangan itu kan kita pikir buat ngasih apresiasi kepada orang yang kita anggap memberi sesuatu, menghormati gitu ya, memberi apresiasi ya. Ternyata tepuk tangan itu bisa menyehatkan tubuh. Kenapa? Karena di tangan ini ada banyak sel-sel syaraf yang kalau kita getarin itu juga menggetarkan seluruh tubuh kita. Jadi kelihatannya nih kita cuma mengapresiasi tepuk tangan buat orang yang ada di depan kita. Tapi ternyata sebenarnya tepuk tangan itu juga buat diri kita sendiri. Yuk kita belajar tepuk ya. Kalau saya nggak pakai mic kedengeran ya? Kedengeran. Ternyata suara saya keras juga di Bung Mama. Yang pertama adalah tepuk tangan nih. Oke. Yang kedua adalah punggungnya. Yang ketiga adalah ini nih, pinggir sama pinggir. Yang keempat, gini. Ya, ada yang nggak bisa gini? Bisa dong ya. Nah, yang kelima, gini. Oke, yuk kita lagi ya, mulai dari yang pertama. Tepuk tangan. Punggungnya. Yang kedua, yang ketiga gimana? Yang keempat, yang kelima, gimana rasanya? Rasanya gimana? Kayak ada yang ngegeterin nggak? Rasanya di tangan gimana? Bergetar ya. Kalau udah bergetar, berarti kita sudah waktunya untuk joget-joget dong. Ya. Karena tangannya udah bergetar, ini udah bergetar ya kan? Kayaknya seluruh tubuhnya harus digetarin juga. Ya, play itu kan sesuatu yang menyenangkan. Virginia Exline, seorang psikologis ya, dia child psychologist, dia bilang bahwa masuklah ke dunia bermain anak-anak. Maka di situ kamu akan menemukan di mana pikiran, hati, dan jiwanya menjadi satu. Kita kalau lagi main seru banget kan? Kalau udah seru, kita lupa waktu, kita lupa ada di mana, kita fokus di situ kan. Jadi bener-bener mindful. Jadi kalau yang nggak bisa meditasi gimana nggak mindful? Main aja. Kerjakan sesuatu yang bener-bener fokus menyenangkan hati kita. Di situ akan ada mindfulness ya. Saya mau ajak Bapak Ibu joget. Nah, tapi nggak cuma sekedar joget. Bapak Ibu. Ini kayaknya ada yang mulai gitu. Saya disuruh joget nih. Ada yang nggak bisa joget? Oke, berarti semua bisa joget ya. Semua bisa gerak-gerak ya. Ternyata di balik wajah-wajah yang tegang tersimpan potensi berjoget ria ya. Jadi kita akan joget. Nanti pada saat lagunya di pause, berhenti, kita semua jadi patung. Tapi patungnya, posenya adalah yang saya sebutin. Misal, ini contohnya ya, contohnya. Bu, boleh start. Pose. Nonton TikTok. Nah, gitu ya. Saya kalau nonton TikTok sampai melongo gitu ya. Nah, itu pose-nya. Nanti Bu Menta sama Ibu Livita di belakang sana dari Mindfulness akan pilih satu orang yang pose-nya paling lucu. Saya sudah sediain hadiah. Pokoknya hadiahnya seru-seruan. Kecil tapi seru gitu ya. Oke? Siap nggak? Kalau siap berdiri dulu semua ibu. Yuk berdiri. Siapa yang mager? Ayo berdiri. Olahraga dikit-dikit. Goyangnya boleh goyang apa aja ya. Oke, sebentar. Udah berdiri semua belum? Udah ya? Oke Bu, kita mulai berjoget ya. Yang nggak bisa boleh kok ngikutin saya.
Ada yang belum joget nih? Mana ya yang belum joget ya? Ayo joget. Bapak-bapak yang asik juga boleh lah bermuter-muter. Wifi mati. Wifi mati. Posnya di mana? Wifi mati. Wifi mati gimana ya? Bu Meta mana nih yang posenya lucu nih? Wifi mati. Oke, di sini Bu Livita sudah menemukan satu. Oke. Bapak-bapak. Ayo, bapak-bapak. Oke, ibu-ibunya masih belum. Mari kita bersaing ibu-ibu dan bapak-bapak. Boleh satu lagi kali Bu. Oke, sekali lagi ya. Boleh satu lagi buat ibu-ibunya. Ya, buat ibu-ibunya. Anak minta gadget. Ibu aku sudah menemukan. Anak minta gadget. Yang mana nih? Udah ketemu belum Bu Meta? Bu Meta? Pemenangnya? Udah? Sudah. Oke. Cukup atau mau satu lagi yang merasa aku belum kebagian? Cukup? Satu lagi? Cukup sepertinya Oh, itu. cukup. Oke. Mari kita mulai ya. Hari ini saya akan bicara soal screen value and connection ya. Oke. Ini masih cerianya masih ada ya? Bapak Ibu, supaya kita bisa lebih fokus, saya minta semua HP-nya di silent ya. Nanti kalau HP-nya bunyi, dihukum sama saya dihukum suruh kasih hadiah loh Mas ya loh. Oke, di silent dulu supaya fokus semuanya. Ya, hari ini saya akan membahas soal gadget ya. Jadi, sesuai dengan perubahan zaman, kita tahu ya dulu ya, zaman dulu tuh kalau telepon kayak apa sih? Diputar ya. Nostalgia zaman dulu kita perginya kemana? Telepon umum, pakai koin, cetek gitu ya. Siapa yang nggak ngalamin telepon umum pakai koin? Wah, Bapak muda banget. Udah banget ya sampai malu loh. Dulu kita kalau dengan musik pakai apa? Pakai kaset. Ya kan? Walkman dulu Mbak ya. Walkman buru-buru handphone Walkman. Ntar maju lagi pakai ini apa yang gede, Laserdisc dulu musiknya ya. Terus baru ganti compact disc. Sekarang udah nggak pakai ini semua ya. Ternyata perubahan zaman begitu cepat. Bahkan kita tahu begitu cepatnya perubahan itu, baru kita beli handphone yang iPhone 11 atau udah keluar iPhone 13. Baru beli 13 udah keluar lagi. Cepat banget ya. Kita tuh perkembangan teknologi begitu hebat, luar biasa ya. Dulu kita kalau nyari pelajaran itu di Wikipedia. Ya kan? Mau belajar apa di Wikipedia. Terus cari ke Google. Sekarang banyak AI. Dulu cuma ChatGPT, ya. Sekarang DeepSeek ada, Gemini ada. Bahkan sekarang mulai tuh Canva AI ada, ya. Oh banyak sekarang. Tiba-tiba orang bisa jadi bikin ilustrasi yang bagus-bagus dibantu AI. Perubahan zaman itu begitu cepatnya, ya. Nah, kalau kita nggak ngikutin zaman, kok rasanya juga ketinggalan. Tapi juga kita perlu hati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam pusaran perubahan yang begitu cepatnya, sehingga kita lupa pada kehidupan yang sesungguhnya di depan kita. Ya. Nah, dari data, saya ambil data ini, dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, ternyata tingkat penetrasi internet itu naik dari tahun ke tahun, ya. Jadi ini 2018 64,8%,
Terus naik sampai di 2024 itu 79,5%. Ya. Naik sih. Sekarang kayaknya orang lebih rela ketinggalan dompet daripada handphone. Betul nggak? Kemarin saya pergi jalan-jalan ke Gasibu sama jalan-jalan sore di lapangan Gasibu sama teman saya. Terus saya sibuk pakai ini ya, pakai tas pinggang kan, masukin handphone, masukin uang, masukin KTP, masukin ATM ya, saya masukin tisu, masukin apa. Teman saya cuma bawa handphone, saya bilang gini, oh kamu cuma bawa handphone, nggak bawa yang lain-lain? Ngapain nak? Ini semua ada di handphone. Lu aja ya kayak jadul banget harus bawa uang, bawa apa gitu ya. Mereka tinggal QRIS, scan aja udah bisa bayar. Ya tapi kalau depan umum kan ada yang harus cash ya. Tapi jangan salah loh, sekarang kemarin saya dengar dari teman saya, tukang yang keliling jualan makanan aja sekarang punya QRIS. Jajan keripik 15.000 pakai QRIS. Ya sekarang internet penggunaan begitu dahsyatnya ya, cepet banget gitu ya, semua orang pakai internet. Nah, kalau kita lihat dari tingkat penetrasi internet berdasarkan kelompok generasi, ada Gen X, Pre-Boomer, Milenial gitu ya. Saya nggak mau sebut-sebut deh ini Gen X, ini biar kita semua nggak terasa tua ya. Saya mau bawa sama anak-anak nih, kelahiran di atas 2013, yang artinya anak yang umurnya kurang dari 12 tahun. Ternyata 48,10% itu udah pakai internet. 9,17% dari total semuanya. Anak-anak tuh pakai internet. Bayangkan masih kecil udah pakai internet. Terutama ini efek dari COVID. Ya. COVID itu merubah segalanya. Maka kita sebut dengan yang namanya new normal waktu zaman dulu ya. COVID itu semua heboh dengan yang namanya new normal. Karena semua tiba-tiba benar-benar yang berubah. Kita dikurung di dalam, nggak boleh keluar. Tapi ya begitulah ya. Alam itu kan luar biasa. Orang ini kan luar biasa, punya daya adaptasi, punya fleksibilitas yang luar biasa, termasuk kreativitas yang tinggi. Muncullah, kalau dulu cuma pakai Google Meet, muncullah Zoom. Zoom langsung tiba-tiba boom, melambung. Semua orang pakai Zoom. Di balik semua itu, saya nggak bilang bahwa internet itu pasti ada sisi buruknya, tapi positifnya ada. Orang jadi gampang belajar. Termasuk saya banyak mengambil sertifikasi dari luar karena adanya kelas online. Kebayang, kalau saya belajar, guru saya di luar, saya harus pergi ke sana, biayanya berapa? Tapi sekarang dengan online, memungkinkan itu semua. Ya. Nah, terus dampaknya ke anak-anak gimana nih? Saya ada banyak cerita orang tua yang datang kepada saya, keluhan ketika anaknya sudah mulai koneksi dengan internet, terutama pada saat COVID. Banyak sekali anak-anak yang jadi mempunyai gangguan emosi. Bahkan yang terparah adalah saya pernah dapat orang tua yang datang ke saya, anaknya yang tadinya smart, yang tadinya pinter, bisa ini, bisa itu ya, itu tiba-tiba kemampuannya menurun. Dia hanya bisa nulis kalau dipegang tangannya sama mamanya. Mamanya sampai kebingungan. Jadi waktu itu anak ini memang senang bersosialisasi. Ya, anak ini senang bertemu dengan banyak orang. Kalau di sekolah kan temennya banyak. Ya, variasinya kan banyak. Anak ini terpaksa harus di rumah COVID. Dia waktu itu TKB. TKB udah bisa baca, udah bisa berhitung. Nah, pada saat dia ngikutin sekolah COVID melalui online, mamahnya kebetulan hamil dan melahirkan adiknya. Mamanya sibuk dong dengan adik yang baru lahir kan, bayi. Jadi si anak ini kayak nggak punya koneksi dengan siapa-siapa. Dia cuma pakai di screen aja kan. Jadi mulailah cari perhatian. Dan ternyata begitu luar biasanya otak manusia itu bisa mempengaruhi physical body-nya. Ya, jadi ada banyak kan yang bilang bahwa ada, kalau ibu-ibu, bapak-bapak dengar ada istilah psikosomatis ya.
Itu kan gangguan psikologi yang sudah termanifestasi di tubuh. Jadi termasuk ketika kita jadi pegel banget di sini ya. Kalau di dalam istilah psikologi itu namanya body armor. Termasuk gemuk juga bisa jadi itu adalah gangguan psikologi karena dia merepress emosinya dengan lari ke makanan atau mager, dia nggak mau bergerak, itu juga bisa ya. Jadi body armor disebutnya ya. Nah, anak-anak itu sebenarnya seperti apa? Kalau kita lihat dari teorinya Thune Band ini, 3 lapisan otak, itu lapisannya dimulai dari sini dulu nih, yang bawah ini. Ini yang kita sebut dengan reptilian brain. Reptilian brain itu seperti apa? Cara nginget-ngingetnya gampang. Reptil kan? Reptil itu antara nyerang, lari. Fight or flight. Dia sebenarnya buat apa? Buat survival. Buat insting di situ. Ya. Nah, ada kan orang yang tiba-tiba nih begitu takutnya sama anjing, ada anjing dikejar, dia lari sekenceng-kencengnya, suruh ngulang lagi lari dengan kecepatan hal yang sama, nggak bisa kan? Ada kan? Ada yang, oh saya nggak tahu, otomatis saya tiba-tiba naik aja ke pagar yang tinggi itu. Kalau sekarang saya suruh ulang bisa nggak? Nggak bisa. Karena drive-nya dari sini, dari survival instingnya itu. Ya, hanya bayi begitu lahir dia bisanya nyanyi. Bisanya apa? Nangis. Oh ternyata masih denger ya ibu ya. Dia bisanya nangis kan, oe. Dia kan kalau lapar nangis. Itu kan cuma mau nunjukin nih, gue lapar, tapi dia nggak bisa komunikasi. Sebenarnya itu dia bentuk yang wow, itu sebenarnya kayak fight aja gitu loh. Dia butuh survival, dia butuh makan. Ya, dia belum ngerasain gimana. Nanti berkembangnya adalah ke mammalian brain-nya dia atau limbic system-nya dia, yaitu di mana berkembangnya emosi. Ya, jadi anak-anak tuh bertumbuh mulai dari survival dulu, instingnya dulu. Makanya ada anak-anak yang lebih intuitif gitu ya, lebih bisa tahu rasanya mami ini. Dia bisa memberi kita informasi yang kadang-kadang kita bingung, ini kok anak bisa tahu dari mana gitu ya. Itu juga ada intuisi di situ. Nah, mamalian ini adalah karena nyentuhnya di emosi, dia menyentuh kasih. Dia belajar cinta di sini. Dia belajar mimpi di situ. Dia belajar imajinasi di situ. Kreativitas. Kreativitas muncul dari mana sih sebenarnya? Dari rasa kan. Pelukis bisa bikin lukisan yang bagus melalui rasa kan. Kadang kita bingung kan, kok lukisan seperti ini dianggap bagus banget? Kok lukisan seperti ini ada orang yang mau beli sampai sekian ratus juta ya? Kalau saya sih nggak mau gitu ya. Sebenarnya apa sih yang membuat itu bernilai? Rasa kan, emosi yang terkait di dalamnya. Nah, untuk memupuk ini, apa yang dibutuhkan? Ini kan ini tempatnya dream, imagination, rewards, pleasure, and pain kan. Yang dibutuhkan apa? Kedekatan emosi. Di situ juga sumbernya kreativitas. Sumbernya bermain. Bermain itu adanya di sini. Maka itu sebabnya bermain bisa membangun koneksi. Kan happy kan? Dia butuh pleasure kan di sini, otak mamalia ini. Ya. Nah, baru kita berkembang ke neokortex yang atas ini. Neokortex ini forebrain depannya. Itu tempat kita berpikir, menganalisa. Logic thinking itu ada di situ. Ya, jadi kalau komunikasi sama anak, suka ngomong, ini anak dikasih tahu nggak ngerti-ngerti. Suka ada yang gitu, Dek, bajunya udah mama beliin mahal loh, Dek, itu 300.000 loh. Jadi jangan kotor-kotoran, kira-kira anaknya ngerti nggak? Dia pikir dia nggak ngerti mah, 300.000 kan mama yang mau gitu. Buat saya ini baju tuh nggak enakan mah, dia nggak mau pakai karena buat dia rasa aman kan. Dia belum bisa berpikir dengan logis bahwa ini tuh gue susah nih cari duit 300.000 beli baju 300.000, dia nggak bisa berpikir seperti itu. Yang dia ada di kepala dia adalah enak nggak enaknya ini kan, nyaman nggak nyamannya ini berkaitan dengan emosi dia. Aku lagi seneng-seneng kok main
baju ini kotor ya biarin deh, karena ini kan aku lagi seneng gitu. Ya adek, tapi kalau kotor gini nanti nggak bisa hilang, ini 300.000 gitu kan. Aku nggak ngerti, aku lagi seneng mah. Lagi seneng nggak mikirin 300.000. Kalau kita orang tua, bentar, ini baju gua 300.000 nih, tunggu. Mainannya gini ya kan, anak kecil kan enggak. Apalagi tadi bermain adalah kegiatan yang sangat mindful. Dia fokus sama apa yang dipermainkan kan, nggak mikirin yang lain. Nah, ini triod brain. Artinya sebenarnya karena saya tahunya Bapak Ibu yang hadir di sini kan anaknya lagi TK, SD ya, kelas 1 lagi ya. Jadi perlu banget nih stimulasi di mamalia otaknya. Perlu banget stimulasi di emosinya. Perlu banget menjadi wadah yang aman dan nyaman buat anak-anak. Ada istilah di play therapy, terutama di filial play coaching and mentoring, istilah yang disebut dengan connection before correction. Pernah dengar nggak gini? Kalau dikasih tahu temennya aja langsung nurut, kasih tahu mama nggak pernah nurut. Sering ngomong gitu. Saya melihat wajah-wajah tersenyum. Berarti ada ya sering ngomong gitu ya. Sebenarnya kenapa sih? Karena anak ini merasa diterima oleh temennya, betul? Kalau saya baru sekali ketemu Bu Melva, terus saya ngomong gini, Mel, baju lu kok kayak gitu sih? Ganti dong, gitu misalnya ya Bu. Enggak ini cakutik Bu. Gitu kan? Bu Melva baru ketemu saya, dia masih gini, Bu Ina nggak ujung-ujung ngomong kayak gitu. Tapi kalau saya udah akrab banget sama dia, saya ngomong gini, Mel, baju lu jangan pakai itu ya. Kira-kira Bu Melva gini, reaksinya apa? Dia akan bilang gini, oh gitu nak, gitu mungkin ya, oh gitu nak, emang enggak ini ya nak ya, dia akan pasti gitu. Kalau udah akrab kan gitu dong, defense-nya ada, defense tapi bukan defense-nya, dia berani mengeluarkan, masa sih nak, oh gitu ya nak ya, ya udah gua ganti ya gitu ya nak, ganti aja, atau mungkin temannya bilang, udah nggak apa-apa lah ya, gitu ya, nurut kan dia, karena kita udah ada koneksi, ya kan? Coba kalau kita lagi anak nih nggak nurut, kita samperin, kita peluk, terus kita ajak ngomong baik-baik, wah masih marah-marah, kita tetap padahin dia. Oh ada yang mau nangis, ya udah nangis dulu aja deh, mami tunggu di sini ya. Udah selesai, yuk gosok gigi yuk. Gosok gigi nggak? Dek, gosok gigi dek, kan udah selesai nangis. Ya nggak gitu dong, gitu kan? Dipeluk, dianterin, ya kan? Itu kan koneksi. Jadi anak-anak butuh banget tuh itu koneksi. Nah, sekarang ada gadget, koneksinya jadi kemana? Anak tuh karena keseringan pakai gadget, dia distimulasi di mana sih tadi? 3 lapisan otak, di neokortex sama di mamaliannya. Emosinya dia digoyang-goyang kan, seru gitu kan. Kalau dia anak kecil mainannya apa? Game ya kan, nonton film-film yang menarik buat dia gitu ya. Nah, ada yang namanya teori neuroplasticity. Teori ini ditemukan oleh namanya Donald Hebb. Donald Hebb itu buat teori yang namanya Hebb Rule. Dia cerita tentang neuroplasticity. Neuroplasticity itu dia bilang bahwa neuron-neuron di kepala kita nih, di neokortex ini, itu akan nyambung. Jadi ada seperti ini. Nah, ini neuronnya, ini dendrit sebutnya. Nah, dia bilang, cell that fire together will wire together. Sel yang sering distimulasi terus-menerus, dia akan membentuk satu sambungan. Jadi, kalau stimulasi anak itu adalah yang masuk ke kepala dia adalah kekerasan, jalur yang terbentuk apa, Mbak? Bu? Kalau kekerasan, jalur yang terbentuk apa? Yang dia kenal? Soal kekerasan kan? Tapi kalau yang distimulasi terus adalah rasa damai, yang terbentuk damai. Ya. Jadi hati-hati dengan stimulasi pada anak-anak. Nah, kembali ke sini. Umur 0 sampai 8 tahun itu tuh paling, makanya disebutnya golden age kan.
Dia tuh kayak membentuk fondasi kan tadi berkembangnya kan dari reptilian brain, terus ke mammalian brain, terus ke neocortex kan. Jadi jadi fondasi. Nah itu makanya kebentuknya cepet banget. Makanya anak-anak di bawah 8 tahun tuh kayak spon kan ya. Nerima banyak. Karena dia lagi membentuk ini jaringan koneksi-koneksi syarafnya itu. Ya. Nah, begitu lenturnya, jadi pengalaman itu bisa membentuk jalur permanen syarafnya dia. Itu yang kita perlu perhatikan, ya. Makanya kalau sekarang heboh trauma, ya kan, kita tuh nggak bisa. Saya selalu bilang pada klien bahwa kita tidak bisa terhindar, sama sekali tidak terpapar oleh trauma. Nggak mungkin. Hidup tidak seperfect itu. Maka anak-anak perlu belajar bagaimana balancing. Bagaimana dia memahami ada ini, ada itu. Bagaimana menghadapi keduanya. Bagaimana dia punya kapasitas besar untuk menampung keduanya. Mengintegrasikan dan dia memilih jalur yang mana. Nah, gadget itu bisa memperkuat jalur sehat kalau edukasi. Tapi dia akan menjadi tidak sehat kalau adiksi kan. Dia terus pengennya itu. Nah ini sebenarnya nyambungnya kemana? Nyambungnya ke hormon. Hormon ini kan kalau kita pernah dengar yang namanya body chemistry, itu sebenarnya apa? Hormon tuh. Ini kalau orang jatuh cinta 3 bulan mah terasa indah, setelah itu terasa kurang-kurang gitu ya. Ya karena hormonnya tuh, efek hormon. Ya. Nah, hormon yang positif ada dopamin, endorfin, serotonin, oksitosin. Ya. Dopamin ini adalah motivasi dan penghargaan. Jadi, pegang gadget itu sebenarnya dia bisa ngeluarin dopamin. Kenapa? Like itu bikin dia seneng kan? Dia kayak ngedapat penghargaan kan? Tapi kalau terus-terusan, ada istilah disebutnya banjir dopamin. Segala sesuatu yang berlebihan tentunya kan nggak bagus. Ya. Ada juga endorfin. Anak kalau sakit dikasih sesuatu yang menyenangkan itu kan dia kayak lupa sama sakitnya. Dia bisa semangat. Jadi caranya apa? Ya ini kalau tadi dopamin merayakan kemenangan kecil, selesai tugas, perawatan diri, ya pokoknya bikin nyaman. Kalau endorfin apa? Tertawa, olahraga, ya bikin dia energinya naik. Jadi rasa sakit, rasa nggak enaknya bisa ditekan. Nah, ada lagi serotonin, ya, yang menjaga suasana hati, dan oksitosin. Nah, ini oksitosin ini hormon kasih sayang. Hormon kasih sayang ini bisa keluar kalau kita memberikan rasa aman dan nyaman. Apakah gadget bisa dipakai buat ini semua? Bisa kalau pemakaiannya sehat, ya kan? Oksitosin bisa keluar kok kita kalau pakai gadget. Karena apa? Karena kita bisa terhubung sama orang yang jauh. Video call ya. Kebetulan anak saya jauh. Saya susah kalau ketemu sama dia. Tapi 2 hari sekali dia pasti video call sama saya. Kalau teks atau telepon setiap hari. Tapi kalau video call mungkin 2-3 hari karena dia sibuk di sana. Rasanya tuh enak banget. Ya, itu kan terbangun koneksi. Oksitosin yang keluar. Ya. Nah, jadi gadget sama otak. Kalau ngomongin tadi, saya ngomong lapisan ya, 3 lapisan otak. Saya ngomongin soal hormon. Gadget ini bisa positif kalau dia dipakai buat belajar. Ada orang yang bilang sama saya, Bu, anak saya tiba-tiba pinter loh bahasa Inggrisnya. Atau tiba-tiba itu adik saya tuh yang ABG jadi jago bahasa Korea karena apa nonton drakor terus gitu ya. Tapi saya tidak menyarankan ya Bu ya. Nah, dia bisa belajar itu, bahasa itu. Jadi kalau dia buat belajar interaktif pastinya positif dong. Anak-anak kecil terus dia belajar visual motorik ya. Tapi tetap sebenarnya yang paling bagus belajar merangsang adalah dengan melalui panca indera dong. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia cium, apa yang dia pegang. Lah kalau gadget rata semua kan. Kelas kan itu. Mau ke sana mau ke sini ya rata. Tapi kalau kita ajarin dia untuk pegang rumput, pegang tanaman, itu kan beda,
ya. Nah, kosakata bisa bertambah. Negatifnya adalah overstimulasi. Overstimulasi bikin kita jadi susah fokus, betul nggak? Sekarang tuh kita mau cari apa aja ada di gadget. Terus kalau dulu, ini yang seumuran saya siapa nih ketahuan nih. Kalau dulu zaman dulu si bapak udah senyum-senyum aja pak. Kita seumuran kali ya pak. Dulu TV itu cuma ada apa? TVRI. Zaman dulu TVRI saya tuh cuma nonton Laura Ingalls tuh loh, ya kan? Yang apa Little Prayer itu loh. Terus ada TPI. Oh kita udah seneng nih ada channel baru lagi di TPI. Terus nambah lagi ada. Sekarang TV nggak dipakai, betul? Banyak tuh ibu-ibu yang bilang sama saya, Bu di rumah saya udah nggak ada TV. Oh bagus dong gitu kan, karena saya dulu rumah walaupun ada TV berapa biji TV, tapi saya nggak ada yang satupun yang saya taruh di kamar, kecuali kamar saya satu untuk lihat CCTV. Karena saya mau kamar itu masuk anak itu memang buat tidur, bukan buat nonton, bukan buat otaknya kerja lagi gitu kan. Sekarang nggak punya TV, bagus dong, berarti nggak pernah nonton TV. Iya, tapi apa gantinya? Laptop. Ya kan, anak terus nontonin di laptop sampai rebutan sama emaknya, betul? Nah, kalau terlalu stimulasi, fokusnya gampang berubah. Dia nggak suka ini, dia pindah kan? Dia nggak suka ini, dia pindah. Cepet bosen. Kalau udah cepet bosen, fokus jadi berkurang. Penelitian terakhir, coba perhatiin deh. Postingan-postingan real, Instagram, gitu-gitu. Zaman dulu sama sekarang beda. Coba perhatiin. Kalau dulu bisa 2 menit, 3 menit, bahkan lebih kan? Kalau sekarang pendek-pendek. Orang udah nggak mau nonton lama-lama, betul? YouTube aja udah mulai pendek-pendek ya. Saya kalau belajar dari YouTube gitu kan, saya pengen belajar sesuatu, saya belajar dari YouTube. Kok pendek amat ya? Biasa saya nonton tuh 1 jam, 2 jam gitu ya. Ini bisa cuma 5 menit, kan nggak dapat apa-apa. Ternyata itu berhubungan dengan fokus. Orang zaman sekarang tuh nggak fokus. Jadi percuma dia posting panjang-panjang, nggak akan ditonton yang belakangnya, yang ditonton yang depan doang. Maka dia bikin video pendek-pendek yang sering diposting. Nah hati-hati, kebayangkan, padahal dalam kehidupan kita fokusnya pendek-pendek atau panjang-panjang sih. Orang kerja, kita kan butuh fokus. Suster misalnya ya, dia butuh lagi nanganin pasien, dia kan butuh fokus lama. Kalau buru-buru, error nggak nanti? Guru, ya, kalau fokusnya pendek, gimana dia ngajar anak? Kita semua kan butuh fokus yang seimbang, yang sesuai dengan kondisi, bukan yang sebentar-sebentar kan, gitu ya. Nah, fokusnya lemah juga ada resiko keterlambatan sosial bahasa. Kenapa? Anak kan pasif, diam aja kan. Kalau udah diam aja, dia nggak ngomong, dia cuma denger aja. Masuk nggak? Masuk. Makanya tadi ada yang bisa ngomong gitu, masuk. Tapi begitu berhubungan sama orang, mati gaya dia. Lidahnya, mulutnya nggak biasa gerak untuk ngomong sama orang. Makanya kan kalau di medsos gitu kan orang berani ngomong seenak-enaknya. Begitu ketemu diem aja gitu kan. Ada kan kayak gitu kan? Dia cuma beraninya kalau nggak kelihatan. Makanya ada yang bilang anak zaman sekarang mah penakut. Gayanya doang, kalau ngomong tuh di medsos gitu berani deh, begitu dihadepin ciut dia gitu kan. Karena dia nggak biasa ngadepin kan. Itu semua kan cuma ada di tataran pikiran, ya. Nah, hormon itu dipengaruhi. Ada yang namanya hormon melatonin, hormon yang membuat kita bisa tidur dengan nyenyak. Kalau tidur dengan nyenyak itu apa sih? Buat apa sih? Ketika kita tidur nyenyak, kita beristirahat, otak kita juga kan. Jadi kalau kita ngomongin teori gelombang otak, ada alfa gitu kan, ada beta, ada alfa, ada theta, ada delta, betul kan? Tidur itu kan di delta bawah. Kalau dia gelombangnya pendek, bukan pendek, gelombangnya panjang 0 sampai 4 Hz, orang tidur, itu di situ tempat dia regenerasi sel. Tempat juga bertumbuhan sel.
Jadi kalau anak yang kurang tidur, pertumbuhan fisiknya pasti akan terganggu. Sama kayak kita kan kalau kurang tidur muka langsung kusem gitu kan, lemot tuh ya kan. Sel-selnya soalnya kan nggak ada yang regenerasi. Sel-selnya yang mati dan hidup entah gitu kan. Padahal pada saat tidur itu kan kita diperbaiki. Dopamin yang tadi, motivasi dan kesenangan. Dia ngejar terus. Begitu dia ngejar kesenangan terus, contoh anak kecil udah ngerti like, udah pakai medsos yang harusnya nggak boleh kan itu, dia nggak ngerti. Wah seneng dia. Begitu dia nggak di like, dia bete langsung. Kenapa ya postingan aku nggak ada yang suka? Kenapa ya teman aku nggak nge-like aku gitu? Zaman dulu ada yang gitu, minta tolong di like dong gitu kan ya. Itu sebenarnya pengen dopamin. Jadi kayak craving gitu, kayak haus sama kesenangan, penghargaan gitu ya. Dan stresnya jadi naik, hormon kortisolnya naik. Oksitosin dan serotonin, ikatan sosial dan kebahagiaannya tadi, kalau itu dipakai buat koneksi, dia jadi bagus kan. Tapi masalahnya kalau dia terlalu asik, malah dia nggak bisa koneksi sama dunia luar di sekitar dia. Ya, di sini juga nggak ada. Ada koneksi sama teman-temannya, tapi main Roblox, main Minecraft yang wah distimulasinya kan gelut-gelutan katanya ya. Itu saya banyak dapat klien yang bilang, aduh Miss, semenjak dikenalin sama Roblox sama Minecraft anak saya gampang ngambek, tantrumnya lebih sering sekarang gitu ya. Itu kan kayak gitu ya. Nah, termasuk tadi growth hormonnya, hormon pertumbuhan. Nih, jadi kalau misalnya itu bentuknya edukatif, dopamin keluarnya sehat. Kalau bentuknya video call, oksitosin sehat ya. Kalau bentuknya kreatif, serotonin. Tapi, nah ini layar malam turunkan melatonin. Ada istilah yang disebutnya dengan sinar Blu-ray, oh ya, sinar dari handphone. Itu ternyata memberikan sinyal ke otak bahwa ini kondisinya siang, terang. Kalau otak itu siang, ya dia akan aktif terus kan, dia on terus kan. Padahal kita butuh apa? Butuh ada istirahatnya kan. Makanya efek Blu-ray ini menakutkan. Ada satu share dari salah satu teman sejawat saya, play terapis, sesama play terapis, dia bilang temennya itu kerja di IT. Terlalu banyak kerjaan, dia terima job order dari luar negeri, kan IT kan lagi boom, banyak diminta kan. Dia terlalu fokus pekerjaan, terlalu banyak kerjaan yang dia handle di depan laptop. Akhirnya tiba-tiba dia bisa nggak punya koordinasi, kiri kanan bingung. Jalan juga kayak keseimbangan hilang. Gampang capek. Kenapa? Dia on terus otaknya kan, distimulasi terus otaknya. Regenerasi sel nggak ada. Kedua, dia bentuknya pasif kan, duduk. Yang gerak cuma apa? Jempol. Jadi yang suka main gadget, coba lihat jempolnya pasti berotot. Coba lihat jempolnya berotot nggak? Kalau jempolnya berotot berarti nggak, ini main-main Bu ya. Jadi otot-ototnya melemah kan? Otot-otot melemah, koordinasinya jadi kurang. Karena dia nggak biasa menggerakkan tubuhnya. Ya padahal, terutama anak-anak, itu perlu banget menstimulasi fisiknya dia kan. Fisik ini kan yang sebagai kendaraan dia dalam menjalani hidup. Nah kalau kendaraannya ini nggak dijaga dengan baik, gimana? Ya. Nah, game berlebihan, dopamin adiktif tadi ya. Konten negatif, ini nih konten negatif. Udah belum kita memberikan batasan pada anak? Kontennya udah disetel belum? Ada loh yang namanya apps family link. Nanti cari ya, apps family link ya ibu-ibu kayaknya udah tahu nih yang buat anak-anak yang kecil ya. Jadi family link itu bisa membuat orang tua ngatur anaknya bisa masuk ke link mana aja. Bahkan Menteri Hafid itu juga sudah mulai menetapkan peraturan kepada semua internet provider untuk bikin batasan penggunaan gadget. Udah dibikin peraturan pemerintahnya. Ya karena berarti kan begitu dahsyatnya gitu penggunaan gadget ini pada anak-anak.
Lalu negatif lagi kurang tidur yang tadi pertumbuhan terganggu. Ya, sebenarnya eh, gadget itu kan kalau dia cuma lihat aja dia pasif. Nanti saya akan sebutin di belakang. Bagaimana budi pekerti itu bisa hubungan sama gadget gimana nih? Sekarang nih saya mau ngomongin. Nah ini sebelum kesini ya. Tadi jalur positif melemahkan memori, menurunkan ini ya. Ini di sekolah kita Sedaya Bintang. Saya saya kagum sih sama Sedaya Bintangnya. Karena waktu pembukaan saya lihat bagaimana orang tua menerima rapot dari anaknya ya, itu kan bentuk terima kasih ya. Bagaimana anak menyanyikan lagu-lagu yang membuat orang tuanya terenyuh. Terus saya ngintip-ngintip kepo-kepo Instagramnya ya. Bagaimana anak-anak diajari ngegeser kursi aja, nggak boleh bunyi. Bayangin kita yang dewasa bunyi nggak? Kalau ngegeser, set aja gitu. Anak-anak tuh diajarin loh ya, bagaimana dia ngasih harus pakai tangan dua. Sampai sekarang tuh saya kalau ketemu orang yang lebih tua dari saya, yang umurnya udah 60 lebih, saya masih muda loh ya, gocap lebih. Jadi kalau umurnya 60 lebih gitu ya, mereka kalau ketemu ngasih kartu nama, bentuknya gimana? Pasti gitu. Itu kan bentuk penghargaan. Di sini diajarin saya gini, gini aja diajarin ya. Teacher Kuai atau 10 nilai moral itu sebenarnya diambil dari ajaran Konfusius. Ya, jadi Konfusius itu di China sana itu dia membangun sebuah tata kayak SOP lah gitu, tata negara gitu ya, tata SOP lah apa namanya peraturan-peraturan gitu ya. Konfusius bilang bahwa kalau kita mau membangun negara yang sehat, dimulai dari keluarga. Keluarga itu negara terkecil. Kalau kita bisa membentuk keluarga yang bagus, yang sehat, punya budi pekerti, maka kita akan membangun negara yang sehat. Dan yang paling pertama ajarin adalah berbakti kepada orang tua. Terlepas semua kita menganut Konfusius atau enggak. Tapi menarik, berbakti kepada orang tua. Saya bilang, kalau di sini kewajiban ya, berbakti kepada orang tua. Saya bilang berbakti kepada orang tua adalah masalah nilai diri. Seberapa besar nilai diri kamu? Ketika kita berbakti pada orang, sebenarnya apa sih yang kita dapat? Banyak banget. Satu, kita belajar mencintai seutuhnya. Unconditional love. Dua, kita belajar menghargai dan menghormati. Tiga, kita belajar namanya balas budi. Betul nggak? Kita belajar sabar. Kita belajar, apalagi? Ayo, silakan. Kalau berbakti pada orang tua, ada yang mau ngasih tambahan lagi? Kalau berbakti pada orang tua tadi selain yang saya sebutin, belajar apa lagi? Ada? Ini bingung atau gak berani atau ngantuk atau apa nih? Banyak kan? Bayangin cuma dari satu bakti kepada orang tua. Belajar memberi, betul nggak? Belajar mempunyai etika dan sopan santun. Karena dengan menghargai dan menghormati itu hubungannya dengan etika dan sopan santun. Ya, kalau dia bisa berbakti kepada orang tua, di mana dia belajar juga rasa hormat, maka dia akan belajar hormat kepada orang yang lebih tua. Betul? Kalau dia punya hormat tadi berbakti pada orang tua, dia harus punya rasa sayang. Dia akan belajar welas asih. Betul? Dia akan belajar kesetiaan. Dia akan belajar jadi bijaksana. Karena dia harus mengelola kan. Dia harus, kalau orang tuanya negur, dia tahu, oh ya, saya mesti ngapain ya. Dia belajar soal. Jadi ini adalah sumber semuanya buat saya ya. Begitu melihat 10 nilai moral ini, utamanya adalah ini. Apakah ini semua bisa didapat dari gadget?
Misalnya separoh ya. Kenapa? Terutama anak-anak. Belajar ini kan cara bersikap. Bersikap itu apa? Bertindak. Bertindak melibatkan apa? Seluruh komponen di tubuh ini. Betul? Kita belajar. Gimana kita belajar bisa ngasih dengan hormat kalau cuma lihat dari gadget? Dia cuma tahu doang. Tapi ngancep nggak? Ini. Positifnya dia bisa belajar animasi edukatif ya, dari game-game edukasi, dari tontonan aplikasi yang ceritanya moral. Tapi itu baru di tataran pikiran kan? Belum masuk benar-benar dalam ke kesadaran sepenuhnya. Coba kita belajar sesuatu, tapi kita nggak pernah praktek. Kira-kira kalau kita dihadapin pada situasi yang harus mempraktekannya, banyak nggak yang tiba-tiba mati gaya? Bingung kan? Ini tuh gimana ya? Kritikus kan lebih pinter, bener nggak? Daripada pemain ya. Kita bapak-bapak, ini kalau lagi nonton bola gitu kan, pasti gini, kok malah sih? Kudunya kan ke sana, gitu kan, betul nggak? Kudunya ini dilempar ke sini, gitu kan? Kudunya lemparnya pakai kepala, bener nggak? Oh jago banget, gitu kan? Tapi begitu suruh main sepak bola, dia bingung ini bola gue lempar kemana ya? Betul nggak? Berapa banyak kita menjadi kritikus, tapi tidak bisa menjadi pelaku. Susah banget kan? Karena apa? Karena baru ada di tataran pikiran. Bukan di kesadaran sepenuhnya. Sementara kita mau budi pekerti itu adanya di mana? Di kesadaran sepenuhnya. Dan sekolah ini sudah memfasilitasi itu semua. Anak nggak cuman belajar, ya, nggak cuman belajar materi, tapi juga dididik budi pekertinya. Melalui apa? Kebiasaan yang dibangun. Ya kan kebiasaan, anak-anak kan dibiasain ya untuk datang ke sini memberi salam, ya kan? Salam, sapa, senyum. Itu kayaknya semua dimanapun ada ya. Lintas agama, lintas ras, yang namanya sapa, salam, senyum, itu kan ada ya semuanya. Itu kan umum. Jadi budi pekerti tadi, walaupun kita itu dari Konfusius, tapi itu umum, universal semuanya. Nah, kita mau membangun anak-anak yang punya budi pekerti. Melalui apa? Praktek. Kalau sekolah ini sudah menyediakan wadah itu, bagaimana kita di rumah? Setengah hari anaknya pinter nih, ngerti. Pulang berantakan. Gak ada yang ngajarin dia untuk berlaku sesuai dengan budi pekerti yang diajarkan di sekolah. Besok datang ke sekolah, misalnya pusing. Ini anak kenapa ya susah banget dikasih tahu ya. Kemarin udah ngerti gitu kan. Tapi di rumah nggak belajar gitu kan. Nggak ada wadah untuk melakukan itu semua. Ya. Nah, gadget positifnya media belajar interaktif, kreatif digital ya ini umum. Negatifnya gini, tadi termasuk diabetes, hati-hati di sini ya. Lalu sulit disiplin, betul? Karena nggak punya boundaries. Nah, dari ini semua, apa sih yang perlu kita lakukan? Rekomendasi screen time sesuai anak di bawah 2 tahun itu nggak dianjurkan. Di bawah 2 tahun, anak itu perlu membangun kedekatan dengan orang tuanya. Dari ibu, dia belajar energi feminin, energi memelihara. Dari ayah, dia belajar apa? Maju keluar. Jadi sisi-sisi maskulinnya, bagaimana dia berani maju ke dunia luar. Itu dari ayah. Kombinasi keduanya. Di bawah 2 tahun, stimulasi orang tua sangat penting. Ibu menjadi satu wadah. Ya, makanya ibu di rumah. Jadi kalau kita Rumi bilang, ada yang senang Rumi, dia bilang, ibu tuh bumi, ayah tuh langit. Bukan masalah tinggi ya, tapi langit mencipta, bumi memelihara, dia bilang gitu. Ya kan? Ayahnya keluar cari nafkah, ibunya yang ngelola kan. Ya kan? Anaknya di dalam diurusin, dijaga, dirawat sama ibunya.
Dia dibawa sama ayahnya keluar untuk, ayo nak kita belajar ini gitu, itu ayah. Di bawah 2 tahun kedekatan orang tua menjadi penting. Maka di filial play, walaupun secara teori 18 tahun itu boleh filial play sama saya, orang tua. Jadi kalau filial play coaching and mentoring itu saya dampingin orang tua, nggak ke anak. Tapi kalau play terapi itu terapis dengan anak. Nah, di bawah 2 tahun kita tidak menyarankan. Kita pasti suruh ibunya harusnya benar-benar waktu sepenuhnya sama anak. Ya dong, seumur itu kan biasanya masih ASI, ya kan masih 2 tahun. Jadi nggak screen time. Belajarnya gimana, Bu? Ya stimulasilah dengan yang ada gitu. Di rumah tuh kan banyak yang bisa distimulasi, kertas, diremet-remet gitu, diremet-remet tapi diremas-remas gitu. Ya, kertas diremas-remas lah gitu kan, sobek-sobek. Ini belajarnya simulasi yang ada di rumah aja. Panci ditotok-totok gitu, dia kan dengar suaranya, ya kan. Warna, dia belajar dari apa? Ini loh embernya warna merah, ya kan. Bisa kan ini gayungnya warna kuning gitu kan. Nah, 2,5 tahun maksimal 1 jam per hari. Dan harus didampingi. Dia belum bisa milih kan. Dia nggak tahu kan apa yang mesti dimainin. 6-8 tahun juga 1-2 jam dengan aturan yang konsisten. Nah, zona bebas gadget adalah saat makan, di kamar tidur, dan waktu keluarga. Kamar tidur tadi saya cerita soal TV ya, gitu ya. Jadi hati-hati juga di kamar. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, kalau kamu pengen cepat bisa tidur, jangan main gadget di kasur. Jadi secara unconscious, secara bawah sadar, begitu ngeliat kasur tuh, oh ini tempat tidur. Bukannya, oh ini tempat gua scrolling dulu baru tidur. Kalau pengen cepet tidur, ya. Nah, sekarang coba saya pengen tahu. Ini tadi kita acara dari jam 8 ya. Sekarang boleh keluarin handphonenya, ibu-ibu. Silakan loh, handphonenya dikeluarin. Lihat setting. Ayo. Yang nggak berani keluarin handphonenya kenapa nih? Udah tahu nih mau disuruh apa nih? Setting, scroll ke bawah, ada digital well-being. Nah, mulai nih senyum-senyum sendiri nih. Kelihatan nggak di situ? Apa yang muncul di layar? Jam. Kelihatan jamnya udah berapa lama? 1 jam. Ibu duduk di sini berapa jam? Di situ ketahuan. Ada lingkaran, ada jamnya kan? Terus kebagi WhatsApp-nya berapa, ya kan? Facebook-nya berapa? Bukan Facebook, iya Instagram-nya berapa? Terus Map berapa? Google berapa? Ya kan? Others-nya berapa? Ketahuan, mulai nih pada senyum-senyum, pada ketawa. Jadi sekarang tahu ya, kalau mau cek nih kemesraan kita bersama handphone seberapa dekat kemesraannya yang terbangun, cek aja digital well-being. Begitu mesranya atau gimana nih? Ya, jadi digital well-being bisa menjadi acuan buat kita. Seberapa mesranya kita sama gadget. Kalau udah gitu, jangan salahkan kalau anak juga jadi terikat dengan layar. Nah, orang tuanya juga terikat dengan layar. Ya, sulit konsistensi batasin waktu. Yang ini nih, pengasuh jadi gadget jadi pengasuh digital. Daripada repot, kasih aja handphone. Betul? Supaya diem. Padahal gadget itu bukan neni. Gadget itu tools. Ya. Tadi soal makan juga, kenapa nggak pakai gadget? Saya, anak saya udah umur 26 tahun. Tapi saya selalu mempunyai waktu untuk berduaan sama anak saya. Anak saya laki-laki yang besar. Kita selalu pergi berdua makan, entah sekedar makan es krim, entah makan ramen, apa aja yang kita mau. Pada saat berdua makan, kita nggak pegang handphone, handphonenya ditaruh.
Karena dia juga kan udah kerja. Jadi kalau dia baru lihat. Kalau enggak kita ngobrol. Pada saat itu waktu saya lagi berduaan makan ramen di PVJ, satu meja isinya ayah, ibu, kakek, nenek, anaknya dua, susternya dua. Semuanya pegang gadget. Terus kita berdua gini, lihat-lihat tuh. Terus semua kayaknya nggak tahu ya makanannya udah dihidangin apa belum. Semua sibuk dengan gadgetnya. Lalu tibalah makanan datang kan semua. Ada yang makan sambil tetap matanya ke gadget, ya kan? Anaknya disuapin dong sama susternya kan? Terus anaknya main asik disuapin. Kira-kira anaknya tahu nggak sih apa yang dimakan? Anak kecil ini kan perlu belajar kan? Perlu belajar rasa kan? Oh ini warnanya merah misalnya. Oh wortel warnanya oranye dimakan rasanya gini. Betul? Oh gula merah tuh yang gini nih coklat nih deh. Ini bukan coklat. Ini gula merah. Rasanya manis. Ini cabai warnanya merah. Rasanya pedas kalau kebanyakan perutnya nggak kuat bisa sakit perut. Betul? Kalau itu nggak ada, nggak mindful eating, anak belajar nggak? Ya telan aja dia masukin aja apapun yang masuk ke mulutnya. Bayangin dari kecil dia begitu. Kira-kira udah besar, jadi anak apa? Anak micin, bener nggak? Berapa banyak sekarang kan remaja-remaja itu yang tergila-gila dengan makanan micin, tergila-gila dengan minuman manis, itu kan hormon, pengaruh hormon, dan itu jadi adiksi kan, rasa enak, nyaman. Dia cuma tahunya rasa enak kan, dia carinya yang enak, dia nggak tahu bahwa dia perlu makan juga yang lainnya, yang warnanya hijau, yang warnanya oranye. Nah, dia nggak pernah ditunjukin. Gimana? Dia cuma lihat dari screen. Emang bisa makan dari screen? Kirim makanan ya, ini lagi makan enak. Mau dikirim mau, gua kirim aja gambarnya gitu, kan begitu ya. Lalu setelah itu apa? Kesehatannya menurun. Banyak sekali anak kecilnya kena diabetes sekarang. Ya rela nih jajan manisannya, Misye. Ini pemilik Misye ada nggak di sini? Nanti saya dikomplain. Nggak boleh sebut merek ya, nggak boleh sebut merek. Ya jadi hati-hati. Gadget hati-hati dengan. Kalau udah gitu, gimana? Kan jadi pengasuh kok. Ya, nah konten itu kan nggak selalu aman juga kalau lagi kok interaksi dengan gadget. Nah, ini tips strateginya. Satu, buat aturan waktu screen free sebelum tidur. Tadi kan, hormon melatonin, growth hormone. Dampingi anak saat menggunakan gadget. Pilih konten sesuai usia dan parental control. Ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Ajak aktivitas non-digital. Ya. Jadilah role model. Makanya tadi saya suruh Bapak Ibu cek digital well-being-nya udah sampai mana. Jadi kalau mulai mati gaya, mulailah dari diri sendiri nih, anak gue mesti diapain, bingung ya. Terus oh iya well-being-nya gue aja udah sekian jam. Digital well-being saya sekian jam. Jadi role model. Ya. Nah, children need role model rather than critics. Butuh role model. Kenapa? Tadi kan otak anak lagi nyerap banyak kan, lagi ngebentuk neuroplasticity kan. Itu dia bisa terbentuk karena apa? Ada stimulasi kan. Stimulasi yang paling gampang dari mata. Kita berhubungan dengan dunia luar, stimulasi masuk pasti berhubungan dengan panca indera, betul? Tapi yang paling punya kekuatan adalah mata. Berapa banyak Bapak Ibu di sini yang belanja online kecewa tapi beli lagi? Betul nggak? Ih lucu beli ah. Kenapa? Di gambar mah bagus, datangnya gini. Terus dia scroll, lucu, toko yang sama, dia beli juga. Ah kali-kali aja ini bagus, betul? Masih kecewa? Masih, udah jangan belanja lagi di situ. Tapi begitu dia terus keluarin model-model bagus, ibu mikirin, belanja lagi, bener? Stimulasi otak, makanya kan sekarang kan orang tuh bikinnya sesuatu yang bagus itu supaya menarik kan.
Nah, anak belajarnya dari mana kalau kita udah tahu mata ini paling gampang menerima rangsangan paling cepat. Makanya kan kalau nggak bisa bercerita, pakailah simbol-simbol karena kan keterbatasan bahasa. Tapi kalau nangkep dengan vision itu langsung kita udah bisa cerita banyak nih. Kalau pakai kata-kata mungkin saya ngomongnya 2 jam, tapi kalau ngelihat bisa banyak banget yang dilihat. Jadi mau ngomong kayak apa juga, udah mah tadi perkembangan otak, tadi kan neuroplasticity, padahal dimulai dari mammalian brain, limbik, terus yang dilihat juga nggak sesuai sama yang orang tua omongin, diterima nggak sama anaknya? Jadi orang tua perlu menjadi role model. Batasin. Apalagi kalau anak-anak masih kecil. Tidak ada yang paling penting waktu untuk anak. Saya 2 anak, satu umur 26 tahun, yang satu lagi 23 tahun. Dua-duanya jauh dari saya sekolah. Tapi koneksi yang saya bangun dari kecil, itu sampai sekarang, itu tetap terjaga. Mereka bilang gini, Mi, kalau aku nggak cerita apa-apa, berarti aku baik-baik aja ya, Mi. Mami nggak usah khawatir. Tapi kalau aku cerita sama Mami, berarti aku udah nggak ngerti caranya gimana. Dan aku itu tidak pernah nanya sama orang lain. Yang pertama kali saya tanya, saya ajak curhat adalah Mami. Karena saya lebih percaya Mami daripada teman saya. Buat orang tua gimana sih rasanya begitu? Langsung meleleh saya, betul nggak? Itu bagaimana bisa terbangun? Satu, saya selalu menyarankan ibu-ibu melahirkan dengan normal, menyusui ASI. Kenapa? Nyusui itu kan dipeluk gini kan? Udah irit, dia peluk, dia elus-elus. Ini kan deket jantung dia sama jantungnya kita kan nempel kan? Anak saya dua-duanya ASI. Selain ngirit juga Bu, ini indis ekonomi kan gitu ya. Yang kedua, antar jemput. Sesimpel itu antar jemput. Itu benar-benar membangun koneksi yang luar biasa sama anak. Kebayang nggak? Anak tuh begitu masuk mobil, dia pasti gini, Mami, tadi tuh teman aku gini, bener nggak? Saya masih ingat sampai sekarang ya, anak saya ketika masuk ke mobil, matanya bling-bling dengan, Mami, atau matanya redup. Wah, itu teman aku gini-gini. Saya pernah pada waktu itu saya sibuk, saya kira-kira berapa ya, 1-2 bulan saya nggak antar jemput anak. Jadi ketemunya, waktu itu saya punya tempat khusus anak-anak. Jadi ketemunya adalah anak-anak habis dibawa dijemput supir, datang ke tempat kursus saya, cuma saya hello sama saya, karena saya sibuk ngurusin anak-anak, terus anak-anak pulang. Sore saya baru ketemu mereka lagi kan, dia tadi ngapain aja di sekolah, kan itu sesuatu yang umum ya kita tanyain. Ceritanya beda nggak sama kalau saya jemput? Nih energinya juga udah menguap. Bener ya, kita suka gini, nggak usah sama anak sama kita sama suami, tunggu terus gitu. Sok tadi mau cerita apa? Udah lewat. Bener nggak? Anak sama nggak? Kegiatan sesimpel itu antar jemput anak tuh membangun koneksi yang sangat luar biasa. Dan kehadiran orang tua di acara-acara sekolah itu menjadi momen luar biasa karena anak ngerasain, oh iya, saya sekolah di sini tapi ibu saya mensupport saya dengan ikutan sekolah di sini. Betul nggak? Jadi kalau Miss Melva bikin acara, ikut partisipasi. Ya, Bu Melva, saya marketing yang baik ini sebenarnya. Ya kan, itu kan membuktikan anak bahwa oh iya mamahnya juga sama kayak saya belajar sini. Apalagi kalau papahnya juga ikut hadir, itu luar biasa. Karena anak itu punya kekuatan untuk berani itu dari ayah. Ya jadi role model yang terpenting. Nah, sepanjang pengalaman saya sebagai certified filial play coaching and mentoring, bagaimana saya mendampingi orang tua untuk membangun koneksi yang baik dengan anaknya, akhirnya saya menyimpulkan seperti ini. Penggunaan gadget yang sehat, itu kita perlu ingat 4 hal ini. Tapi sebelum 4 hal ini, yang pertama paling penting adalah menjadi role model. Karena itu apa yang dilihat kan sama dia kan, apa yang dia rasain, itu yang masuk di kepala dia, yang masuk ke unconscious dia. Contraction. Saya kalau sama klien saya selalu menyarankan
15 menit bermain sama anak sepenuhnya. Nanti akan terjadi keajaiban luar biasa sama anak-anak. 15 menit itu hanya berdua ya, bukan family time, tapi special time. Namanya special kan cuma berdua, spesial dong kamu, hanya berdua. Dan kita memakai pendekatan non-directive play. Untuk apa? Koneksi ini bukan untuk belajar, tapi untuk memberikan wadah anak-anak. Selama ini emosinya mungkin dia harus yang bagus-bagus terus, padahal di dalam kan ada nggak enaknya, ada marah, dia nggak boleh di luar dong, karena kita belajar etika dan sopan satu. Di sini 15 menit itu ibu mewadahi itu. Apakah anak di dalam special time akan marah-marah atau sedih? Enggak, belum tentu. Tapi minimal dia merasa bahwa ketika non-direktif dia salah, dia jelek, ibu bilang, oh iya dek, nggak apa-apa yuk lagi. Kali ini kita lagi special time. Ya. Nah, 15 menit itu kan sebenarnya mengajarkan anak apa? Batasan soal waktu. Di dalam play therapy itu ada 3 batasan yang selalu ditetapkan kepada anak-anak. 1, batasan waktu. 2, batasan tempat. 3, batasan keselamatan diri. Ini 3 ini kan batasan yang paling utama, betul? Kalau dia tahu batasan waktu, dia bisa memanage waktunya dengan sebaik-baiknya, termasuk adik. Kita juga sama. Batasan tempat itu menjadikan dia tahu di mana dia berada, di mana dia berpijak, betul? Ketika dia tahu di mana dia ada, ketika dia tahu dia di mana dia berpijak, dia akan bisa mengikuti aturan yang ada di tempat itu. Jadi 15 menit di rumah, ruang khusus, dia boleh ngapa-ngapain, tapi keluar dari ruangan itu, lewat dari 15 menit, dia harus ikut aturan. Itu boundaries waktu, boundaries tempat. Boleh ngapa-ngapain, tapi jaga keselamatan diri. Mama, diri anak dulu, diri misalnya, diri adik, namanya Jojo, diri Jojo, diri mama, keselamatan barang-barang di sini. Jadi nggak boleh tuh nyoret-nyoret tembok. Kan nggak selamat dong, nggak bagus dong gitu kan. Jangan dong lempar-lempar barang sampai rusak, berarti kan barangnya nggak selamat. Itu keselamatan. Kalau itu bisa ditetapkan secara konsisten, saya selalu ajarkan orang tua Senin sampai Kamis, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya buat keluarga, pasti banyak keajaiban. Klien-klien saya yang sudah ngelakuin sesi-sesi sama saya, yang ajaib lagi, Miss tahu nggak Miss? Saya kaget loh Miss, tiba-tiba ya anak saya kalau tidur sekarang udah nggak bawa mainan keranjangnya begitu banyak, biasanya 10, 5 gitu, sekarang cuma 1 mobil-mobilan yang dia suka aja dia buat. Padahal saya nggak ngomong, dulu Mami sampai berbusa-busa ngomong teh nggak pernah didengerin. Tahu nggak Miss, sekarang Miss, kalau saya malam tidur, dia rumahnya tipe studio katanya, jadi tidurnya bareng-bareng berempat. Biasanya Miss, kalau lampu udah dimatiin, ini anak 2 kikik-kikan. Pasti aja adalah gangguan ya, namanya anak lagi pengen main. Sekarang begitu saya bilang gini, kita hitung ya 1 sampai 4 ya, udah 4 kita matiin lampunya bobo ya. Begitu saya hitung 1 sampai 4, lampu dimatiin, anak ini tidur, kalau dedeknya mulai, kan yang special time kakaknya. Kakaknya malah masih tahu gini Miss, dek, kan udah gelap dek, udah waktunya bobo, kita bobo besok main. Kalau dulu mamanya nyetir, anaknya rewel, yang kecil rewel, adiknya rewel, si kakaknya ikut rewel, ikut cari perhatian, minta. Inilah itulah. Sekarang katanya, kalau di mobil saya lagi nyetir, dedenya rewel, sekarang saya punya asisten yang buat nenangin. Adik, mami kan lagi nyetir, adik diam dulu, yuk sama kakak dulu yuk. Saya kalau udah gitu tuh dalam praktek saya, sesi-sesi itu yang paling terenyuh ada 2 hal. 1, orang tua setelah berproses dia akan gini, ternyata ya Miss ya, anak saya baik banget. Yang error teh saya, nah itu saya suka banget. Kesadaran diri orang tua menjadi sangat penting kan. Kalau dia sadar, dia akan bisa mewadahi anaknya lebih baik. Emosinya dia gimana? Dia bisa self regulasi dengan baik. Kalau dia bisa self regulasi dengan baik, dia bisa koregulasi dengan anaknya.
Betul? Nah, anaknya kalau orang tuanya lagi belibet, jadi ke-trigger kan? Anaknya rela ke-trigger. Tapi kalau kita bisa melakukan self regulasi, kita bisa membantu menenangkan anak kan di rumah. Kalau kita udah bisa tetapin boundaries, maka akan muncul yang namanya awareness. Benar? Koneksi dulu, boundaries, baru awareness, baru dia sadar. Oh ya, aku pakainya segini aja ya, Ma. Oh ya, Mama juga udah ini nih. Tahu nggak? Lucunya ya, saya yang ditegur anak ketika saya nonton di Instagram. Mami dari tadi nonton video itu terus ini udah tuh, Mami tuh gak capek atuh. Ketika kecil saya kan ngasih tahu mereka untuk soal batasan, ketika dewasa dia yang mengingatkan kita. Enak nggak? Kalau ini 3 udah, pelaksanaan adalah balance-nya gimana? Mix dengan activity yang lain. Semua ini titik poin yang paling utama adalah action. Jadi ibu-ibu di sini, ini baru di tataran pikiran. Untuk bisa menjadi sepenuhnya seperti ini, harus dipraktekin di rumah. Kalau sekolah sudah memberikan itu semua, maka orang tua perlu memaintain apa yang sekolah berikan dengan menjaganya di rumah. Betul? Anak itu kan kerja sama orang tua dan sekolah. Gak ada tuh tugas sekolah sepenuhnya. Gak ada. Sekolah berapa jam? Dulu saya punya tempat kursus. Orang tua datang sama saya, "Nak, ini anak gue ya, dibikin seneng baca kayak anak lu." Terus saya gini, "Emang lu seneng baca?" "Enggak, makanya gue suruh lu, kan lu seneng baca. Makanya gue suruh lu yang ajarin anak gue lesin di lu supaya bisa seneng baca kayak anak lu." Kayak gini, "Lu tahu nggak? Gue kalau Sabtu Minggu jalan sama anak toko buku. Lu tahu nggak? Kalau malam kita semua duduk baca buku. Nah lu gitu nggak?" "Enggak." "Gimana? Tempat kursus cuma berapa jam sih? Seminggu 2 kali, 1,5 jam. Pengaruhnya gimana? Sementara anak di rumah berapa jam? Melek mamahnya dulu, antar ke sekolah. Berapa jam? Berapa jam Bu Melpa kalau sekolah? Tuh, 4 sampai 6 jam. Sisanya manakah ini anak? Jadi orang tua itu menjadi sesuatu yang sangat penting, punya pengaruh dalam kehidupan anak. Jadi jangan nyalahin sekolah. Saya selalu bilang, kalau sekolahnya udah bagus, anaknya tuh lalit, yang salah orang tuanya. Banyak orang tua yang gini, sekolahnya gini. Mana ada sekolah yang bisa memenuhi semua keinginan orang tua, bener nggak? Tiap kepala orang tua punya pemikiran masing-masing. Tapi bagaimana mencari sekolah yang bisa menemukan hal yang terbaik, yang bisa diberikan pada anak yang terbaik, yang sepakat dengan semuanya. Lihat, pokok yang terbesarnya apa? Baru ece-ecenya penting nggak? Mana yang lebih penting? Oh, pokoknya lebih bagus nih. Ya udah. Susah cari yang sesuai, mau kita homeschooling aja ada ininya, betul? Yang menarik adalah di Sedaya Bintang, 1, budi pekerti. Ini luar biasa buat saya. Berapa banyak kita sekarang, generasi sekarang tulalit sopan santun nggak ada. Kemarin ada yang komplain sama saya. "Gila anak, gua datang nih ke kafe." Itu Pak Bos loh. Pak Bos yang punya banyak perusahaan di Bandung. Ada anak muda, nah. Dia duduk di kafe. Kakinya gini. Terus saya lewat kan. "Dek, numpang nanya dong, Dek. Kalau toilet sebelah mana?" Lu tau gak jawabnya kayak apa, Nak? Dia cuma gini. "Aduh, gua pengen ngetok kalau bukan anak gua," katanya gitu. Bayangin dulu kita ini kan, begitu ada orang langsung kakinya diturunin kan? "Ya Pak," gitu kan? "Oh iya silakan," gitu. Kalau perlu diantar gitu. Sekarang enggak, anak sekarang. Hah? Jadi budi pekerti menjadi sesuatu yang sangat penting. Kedua, di sini ada 3 bahasa. Inggris, Mandarin. Itu dua bahasa yang sekarang lagi banyak dipakai kan. Ya kan? Belajarlah sapi ke negeri Cina, gitu kan? Terus sekarang lagi maju teknologinya. Kita nggak ngerti bahasanya, kayak saya nggak ngerti bahasa Mandarin, sedih saya.
Padahal mertua saya guru Mandarin. Penyesalan yang paling besar dari saya adalah nggak belajar Mandarin. Jadi jangan ulangin penyesalan saya ya. Yang ketiga STEM, stimulasi di teknologi. STEM itu perlu apa sih? Critical thinking, logical thinking, kreativitas kan? Tadi dibangun tadi kan, perlu dengan praktek. Nah kalau di sekolah udah kayak gitu, di rumah ibunya praktekin nggak? Ngajak nggak anak ini berkreasi? Ngajak nggak anak ini melakukan aktivitas-aktivitas yang membangun logical thinkingnya dia, yang membangun critical thinkingnya dia? Kalau logika dan critical thinkingnya terbangun, gampang nggak dia dipengaruhi? Dia akan punya integritas. Ya, jadi itu tadi sebenarnya kuncinya ada di sini. Ada di dua slide ini ya. Menjadi role model dan ini. Ya, boleh disimpan nih. Kalau mau difoto boleh difoto. Karena ini benar-benar bukan teori, ini pengalaman saya. Saya renungin waktu bagi apa ya sebenarnya ini. Kalau orang bilang awareness dulu, enggak, connection dulu. Wow, mana kan? Baru awareness, ini kecil kok. Ya, melalui dari emosi dulu. Jadi sebagai penutup, gadget itu alat ya, bukan musuh. Jadi pandai-pandailah, bijaksana aja menggunakan alat. Kita tahu segala sesuatu itu kan balance, kayak tadi ya balance. Pisau ini kan bisa ada buat buruk, bisa ada buat bagus kan? Segala hal di dunia ini kita terikat pada namanya dualitas. Kalau yang Chinese tahu pasti logo yin yang, hitam putih. Hitam ada titik putihnya, putih ada titik hitamnya. Tapi bentuknya bulat, dinamis. Itu kan masalah balancing yang bergerak terus menerus dinamis. Ya, jangan jadikan gadget sebagai menu, tapi sebagai tools. Dan ingat, gadget itu pengaruhnya luar biasa pada kehidupan kita, terutama anak-anak. Otaknya, hormon-hormonnya, budi pekertinya. Orang tua sebagai juru kuncinya. Ya, tadi connection, boundaries, awareness, balancing. Dengan pola sehat, gadget bisa jadi sahabat tumbuh kembang anak. Oke, Bapak Ibu, hari ini sharing saya tentang building the healthy digital habits atau culture. Sampai di sini, semoga apa yang saya share hari ini membawa banyak pencerahan buat Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Mohon maaf juga kalau ada perilaku saya yang kurang berkenan. Tidak ada maksud apapun selain membuat hari ini acara menjadi lebih meriah. Oke, jadi kita udah tepuk 5 tepuk tangan ya. Tepuk ke satu aja deh buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih untuk kampanye. Dan Bapak Ibu, saya buka pertanyaan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Apakah ada Bapak Ibu? Untuk sesi pertanyaan, saya buka. Sepertinya sudah paham Ibu semua. Oh baik, Ibu izin. Oh, pakai ini juga. Oh, gitu. Jadi ini ditempel. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya diizinkan untuk bertanya. Begini Bu, saya kan punya anak kelas 5 SD ya. Kemudian sekarang dia itu lagi senang main game. Game itu juga bagian dari gadget kan ya Bu ya. Tapi kan di dalam game itu banyak strategi-strategi ya Bu, untuk dia bisa menang, untuk dia dapat uang ini, uang itu gitu. Nah menurut Ibu bagaimana bijaknya apabila saya mengizinkan anak saya untuk bermain game di usia mungkin sekarang baru 11 tahun ya gitu. Jadi manajemen saya sebagai orang tua harus seperti apa? Gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ini keluhan yang sama dari klien saya. Dia bilang gini, Miss, saya bingung. Kalau anak saya nggak dikasih main, dia nanti jadi kuper. Temennya ngomong apa dia nggak ngerti, betul? Terus dengan alasan ini udah biarin main gitu. Kemarin tuh berapa orang yang ngomong sama saya, dia udah kasihan nih, Miss, nanti anak saya jadi kuper. Nanti anak saya nggak punya temen. Menurut saya, dia tahu boleh, tapi dia ketergantungan nggak boleh. Boundaries menjadi sangat penting. Nah, kalau kita membiasakan anak
nanti takut nggak punya teman. Kita akan membentuk anak yang FOMO, fear of missing out, bener nggak? Takut, oh anak lain begini. Dulu saya, waktu anak-anak saya SD, itu heboh dengan tas strawberry shortcake, Barbie, gitu kan. Saya nggak beliin anak saya. Saya bilang, Dek, yang kuat itu yang merek, saya sebut merek lah ya. Jadi pakai ini aja gimana? Tapi aku kan pengen sama kayak teman-teman. Emang harus sama ya teman-teman? Kalau nanti kalau aku nggak sama, aku nggak ada temennya lagi. Ada nggak cara lain supaya kamu bisa punya teman? Dari situ anak saya kreatif, dia aktif di sekolah. Karena dengan aktif di sekolah dia banyak temennya. Dia aktif di OSIS. Dia aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Temennya banyak, sampai akhirnya dia disebut Miss Famous. Karena anak saya yang cewek itu temennya banyak. Tanpa perlu pakai Barbie, tanpa perlu strawberry shortcake. Nah sekarang kalau gadget gimana nih? Game gimana nih? Ya kita kasih tahu, boleh main, tapi dengan segini ya. Temen aku bilang, teman kamu sama kamu kan beda. Buat anak ini tahu bahwa nggak harus sama. Sama itu belum tentu benar kok. Ya kan? Semua 1000 orang bilang A, kalau kita B, belum tentu B yang salah, belum tentu juga B yang benar. Iya kan? Tapi kalau kita bijaksana, kita mengajarkan anak untuk bijaksana, kita ajak anak ini cari solusi bersama. Dia kan ngerasa diterima. Sebenarnya anak ini takut temennya karena apa? Dia takut kehilangan. Ada yang namanya mistaken motivation. 4 hal mistaken motivation. 1 itu power, 2 attention, 3 adalah ketidakmampuan, 4 adalah revenge atau balas dendam. Dalam teori mistaken motivation. Jadi anak-anak itu kadang-kadang bersikap buruk itu sebenarnya ada motivasi di baliknya, yaitu motivasi mungkin dia butuh power, atau dia butuh attention, atau dia ngerasa gue nggak bisa, atau dia balas dendam. Contoh realistiknya gimana? Kalau power, anak disuruh sama ibunya, terus dia bilang gini, enggak, mama aja. Sebenarnya dia lagi belajar soal power. Gue bisa nggak ya punya power lebih daripada mama? Betul? Anak-anak perlu nggak kayak gitu? Perlu. Tapi bagaimana mengajarkan power dengan sehat kepada anak-anak menjadi sangat penting. Power itu perlu anak-anak belajar, karena dengan dia punya power, dia bisa meng-empower dirinya. Atau gini, Dek, ambil minum. Mama, gitu kan sekali dia. Aku kan lagi ini, mama aja, gitu kan. Sebenarnya lagi butuh attention aja kan. Aku lagi ini, gitu kan. Sibuk. Dia kan pengen ngerasa mamanya, oh dia tuh lagi ini, dia butuh diperhatiin kan. Tapi mamanya udah kadung jengkel dulu. Ya anak cari perhatian terus lah. Kadang-kadang orang tua lucu ya. Udah tahu udah cari perhatian kan dia diperhatikan, bukan malah disalahin ya. Yang ketiga, kalau merasa tidak mampu, dia bilang, aku kan nggak bisa, Ma, gitu kan. Aku tuh belum bisa loh, Ma, nuang. Saya banyak di dalam sesi terapi, anak itu bilang, Miss, aku nggak bisa nuang airnya. Oh, kamu nggak bisa. Jadi perlu ngapain ya supaya kamu jadi bisa? Miss bantuin, oke, Miss bantuin sebelah sininya, kamu sebelah sininya ya. Ajarkan anak supaya bisa mampu. Nah yang terakhir yang paling parah itu kalau udah sampai balas dendam. Kalau ibunya bilang, Dek, ambil minum. Enggak, mah. Dek, ambil minum. Mama enggak, itu kan. Mamanya gitu sama saya juga gitu. Nah kalau koneksinya dengan gadget gimana? Kita cari tahu sebenarnya kenapa dia takut kan kehilangan teman-temannya. Berarti dia butuh attention kan? Kasih dia perhatian dengan mengalihkan. Ada nggak hal lain yang membuat kamu bisa disukai teman-teman? Ada kan pinter nyanyi, suaranya ada bagus. Yuk kita les nyanyi aja ya deh. Waktunya kan dialihin untuk main gadget. Cari aktivitas yang membuat dia happy, yang membuat dia jadi berdaya. Kalau dia berdaya, dia punya power, dia lebih pede. Kalau lebih pede, dia nggak takut nggak punya teman. Gitu. Ada lagi sanggahannya? Oke, kalau ada yang mau ngasih masukan boleh ya.
Di sini ruang Q&A ini, ruang tanya jawab ini bukan berarti ibu-ibu nggak ngerti, saya ngerti. Saya tahu duluan aja, gitu. Saya tahu lebih banyak aja. Tapi bisa jadi Bapak Ibu punya masukan-masukan yang bagus juga berdasarkan dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu. Boleh ya share sama temennya. Jadi kalau kayak tadi kasusnya ada yang, Bu saya punya pengalaman, mau share boleh. Ya, Bu Mereka boleh ya? Oke? Baik Bapak Ibu, ada lagi mungkin yang mau sharing atau ngasih masukan? Sudah? Oke. Sepertinya sudah tidak ada. Terima kasih Ibu Ina untuk pagi hari ini. Kita tepuk tangan untuk Ibu Ina semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya ada sesi dari Ibu Gampang. Bapak saya persilakan. Terima kasih. Bapak Ibu, saya Biar nggak ngalah. kasih sedikit ya, berapa berangkat kelas ya. Seperti tadi saya sampaikan, hari ini adalah homeschool connection. Sudah belajar dari Bu Ina, dan saya akan langsung menyampaikan beberapa hal terkait informasi sekolah. Yang pertama nih Bapak Ibu, ada kumpul. Jadi pada hari ini kita selebrasi kita merayakan pencapaian anak-anak boleh belajar di rumah
ibunya. Yang belajar siswa, mengingatkan Bapak Ibu, terima kasih untuk bantuan orang tua. Tentunya tuh anak-anak bisa on time di sekolah karena Bapak Ibu, gitu ya. Terima kasih mereka sudah on time. Sekarang kalau melihat mereka mapping, saya terharu Bapak Ibu ya. Sekarang tahu loh maksud mapping. Nah, ini pesan dari saya Bu. Kalau on time di sekolah, mereka dijemputnya juga agak supaya guru-guru punya ruang gitu ya. Yang senyum-senyum punya ruang untuk juga mereka mempersiapkan gitu. Mereka kayak senang banget ya di sekolah ya. Mungkin gitu. Tapi kalau teman sekolah jangan langsung ditarik ya Bapak Ibu. Ayo pulang, tatap muka harus sampai. Ayo nak kita pulang gitu ya. Nah, gurunya mau bersiap. Oke Bapak Ibu ya. Gradually. Jadi ini jam kita juga tolong. Boleh next. Oke, sponsor lagi nih Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah melakukan administrasinya on time dan juga kembali supaya melakukan pembayaran. Ya, yang terakhir bukanlah semua anak-anak di bawah ya. Sama kali nih, kita mau belajar bagaimana saya ingat banget waktu penulis menyampaikan poin yang kecil yang sepertinya tidak bernilai plus kesimpulan bernilai ya. Saya kemarin juga ibu masih mungkin dari Indra Bapak ya yang memberikan anak-anak juga diajar karena poin yang ini orang yang berbutuhan itu sangat besar kecil poinnya maknanya besar ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya, terima kasih kehadirannya. Selamat menikmati waktunya dengan anak-anak kali ini dan merayakan apa yang mereka. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Dan sesuai tadi dari Ibu Ina, ada satu pemenang Ibu tadi untuk tadi ada 2 Ibu. Oke. Boleh saya bantu kasih Ibu untuk hadiahnya di sini. Maaf. Ibu. Terima kasih Ibu dan satu lagi. Ya, hadiahnya buat bermain bersama anak. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk kerjasamanya untuk hari ini untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sama-sama akan ke kelas masing-masing untuk melihat anak-anak kita bertanya juga. Boleh nanti Memasuki kelas masing-masing. Secara bergantian Ibu, Bapak